Baru-baru ini kita telah disuguhkan dengan terbitnya atau munculnya atau telah dirilisnya Sister versi Cloud, di mana ini merupakan bagian dari transisi dari Sister lama ke Sister Cloud yang saat ini mungkin Bapak Ibu sedang menggunakan. Namun apakah Bapak Ibu tahu apa sebenarnya manfaat dari Sister Cloud ini? Tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau sedikit sharing terkait dengan perpindahan dari Sister lama ke Sister Cloud. Lebih tepatnya adalah kita akan membongkar info Sister versi Cloud ini atau versi yang baru dirilis, di mana mungkin dari sebagian Bapak Ibu belum tahu apa sebenarnya bedanya antara Sister Cloud dengan Sister sebelumnya, di mana di dalam Sister Cloud itu menawarkan berbagai macam keunggulan-keunggulan yang mungkin belum dirasakan ketika kita masih berada di Sister yang lama. Secara sepintas ketika baru dirilis, ya itu tidak ada perbedaan yang signifikan. Gitu. Waktu kita melihatnya ketika membuka Sister Cloud itu dengan URL yang sudah disediakan, nah itu secara sepintas itu hampir tidak ada perbedaan. Tetapi kalau kita menelaah lebih jauh, itu manfaatnya ternyata begitu banyak, di mana khusus karena kita akan menyimpan data-data kita di dalam versi cloud yang selama ini yang saya tahu itu adalah cloud itu masih berbayar dan mungkin dari sebagian kampus itu belum bisa membayar ya atau berlangganan dengan Sister Cloud itu, sehingga mungkin selama ini untuk memudahkan kita hanya menautkan link di BKD kita masing-masing, di mana nanti di situ akan ketarik oleh cloud yang ada di Kemendikbudristek. Nah, semacam itu. Jadi, kalau yang sudah terbiasa menyimpan filenya melalui link ya atau di Google Drive, tentunya ini bukan merupakan suatu hambatan ya. Tapi ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul di berbagai macam baik itu di YouTube-nya Kemendikbudristek maupun di Instagram, itu muncul bahwa di mana sih sebenarnya letaknya cloud itu. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa sepemahaman saya cloud itu masih dipegang oleh Kemendikbudristek. Nah gitu. Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena berdasarkan apa yang saya rasakan saat ini, kebetulan saya juga saat ini kan sedang studi lanjut, jadi kami di kampus kami itu difasilitasi oleh cloud gitu. Jadi ketika saya menyimpan data saya di Google Drive, kebetulan kita difasilitasi juga email gratis gitu. Jadi ketika saya menyimpan file saya di Google Drive, kemudian settingan awal itu sudah saya linkkan dengan cloud saya, maka secara otomatis dia akan tersimpan juga di cloud saya. Begitupun sebaliknya, kalau saya mengupdate di cloud saya, maka secara otomatis juga akan terupdate di drive Google saya. Nah, semacam itu. Lalu apa saja sebenarnya manfaat yang ditawarkan dari Sister Cloud ini? Yang pertama itu adalah kemudahan akses melalui Sister Kemendikbud.go.id. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita membuka Sister kita sekarang itu kan dulu masih ada Sister yang berdasarkan alamat URL universitas masing-masing. Nah, sekarang itu adalah sisternya itu sudah melalui Sister Kemendikbud.go.id. Kemudian yang kedua itu adalah adanya integritas, adanya integrasi data dan sinkronisasi secara otomatis. Jadi setiap data-data kita yang kita simpan di dalam Google Drive masing-masing, kemudian kita menautkan linknya di Sister Cloud, maka secara otomatis data itu akan ketarik ke cloud. Jadi kita itu sebenarnya sudah memiliki dua storage penyimpanan, yaitu di Google Drive kita dan di cloud kita.
Nah, kalau kita menyimpan file di Google Drive kita, tentunya untuk diakses oleh orang-orang yang di Kemendikbudristek, maka tidak bisa mengaksesnya. Oleh karena itu, untuk mempermudah mengontrol di dalam sister ini atau melalui cloud ini, sehingga data itu tertarik ke cloud-nya Kemendikbudristek. Nah, semacam itu. Jadi, manfaatnya ketika kita misalnya mau untuk kenaikan jabatan fungsional, di situ ada, kemudian data-data kita di BKD di situ ada, dan kemungkinan lebih besar juga mungkin ke depannya akan ada menu akreditasi mungkin di situ. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah keamanan dan performa lebih terjamin gitu. Jadi kalau di Drive, Google Drive itu tidak semuanya universitas itu mungkin memiliki fasilitas Google Drive yang berlangganan langsung dengan Google, ya, karena itu juga berbayar. Nah, melalui dengan sister cloud itu, kalau di Google yang privasi itu kan dibatasi ya, hanya cuma sampai 5 giga gitu. Jadi ketika kita punya fasilitas cloud itu, maka kita akan memiliki penyimpanan storage yang lebih besar gitu. Meskipun sebenarnya di Google secara privasi itu kita juga bisa mengakali sehingga kita bisa menyimpan file sampai kurang lebih 1 tera semacam itu. Kemudian yang keempat itu digunakan untuk 3 layanan dosen. Dalam hal ini adalah BKD, kemudian Serdos, dan PDD. Nah, itu yang dirasakan, yang terlihat di dalam sister cloud tersebut. Kemudian yang kelima ini adalah sister versi cloud ini merupakan kolaborasi untuk kebutuhan data dari Pusdatin, kemudian Direktorat Dikdaya Dikti, Direktorat KLSD, Diksi, dan Sekretariat Dikti. Nah, semuanya itu adalah akan tersimpan di situ semuanya. Gitu. Jadi seperti itulah manfaat dari sister cloud yang saat ini baru rilis. Oke, sampai ketemu pada video-video berikutnya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk terus subscribe, like, share, dan komen. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.